Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Yasmin Mary Susianti sebagai calon pegawai negeri sipil di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, unit penempatan di Universitas Bengkulu. Pada saat ini saya sedang mengikuti Latsar CPNS dari Pusdiklat atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Lubuk Linggau. Oke, pada hari ini saya akan bahas e-jurnal tentang teknik lapisan isu atau permasalahan ya. Kita akan membahas tentang analisis isu. Nah, yang pertama itu ada tentang teknik lapisan isu. Ada 3 tahap atau itu adalah USG ya, USG. Nah, yang pertama adalah urgency. Urgency itu adalah tentang seberapa mendesak nih suatu isu harus dibahas. Jadi seberapa penting, seberapa mendesaknya isu tersebut harus dibahas. Apakah harus sekarang, apakah harus nanti. Nah, ini yang pertama. Jadi seberapa tentang mendesak atau urgensi ya. Urgensi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya kemendesakan atau seberapa pentingnya gitu ya, akan dibahasnya tentang suatu isu. Kemudian adalah tentang S-nya adalah seriousness. Serius itu adalah seberapa serius atau seberapa pentingnya isu tersebut harus dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Jadi isu atau permasalahan tersebut itu apa nih yang akibatnya akan ditimbulkan apabila seandainya permasalahan tersebut tidak diatasi, permasalahan tersebut lambat diatasi, itu isu itu akan mengakibatkan apa nih, keseriusan atau dampak kedepannya itu apa. Terus yang terakhir adalah tentang grow. Grow itu adalah kemungkinan terburuknya ya jika isu tersebut tidak ditangani. Jadi apa nih kemungkinan terburuk dari suatu isu atau permasalahan yang tidak diatasi. Misalnya permasalahan tentang kinerja yang buruk atau permasalahan tentang adanya nepotisme, kolusi atau gratifikasi ya. Jadi kemungkinan terburuknya itu apa gitu ya bagi instansi kita ke depannya nanti. Selanjutnya itu ada tentang teknik analisis penyebab isu atau masalah. Itu ada 2 ya, teknik analisis itu tentang mind mapping dan fishbone. Oke. Udah tahu ya kita mind mapping itu seperti apa ya bentuknya. Terus metode untuk mind mapping itu adalah mengorganisasi informasi secara visual dengan bentuk hierarki. Jadi secara visual itu adalah bentuk gambaran ya, dan menunjukkan hubungan antara elemen-elemen suatu konsep. Jadi konsepnya itu akan kita buat secara visual, hubungannya apa gitu ya, kita buat garis-garisnya. Terus yang kedua adalah fishbone. Ada yang tahu fishbone? Ya betul, fishbone itu adalah tulang ikan ya artinya. Kenapa fishbone? Nah, kenapa dikatakan fishbone? Karena bentuk dari analisis itu seperti tulang ikan. Jadi fishbone itu adalah alat ya manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengorganisir kemungkinan penyebab dari suatu masalah atau efek tertentu. Jadi efek tertentu yang akan disebabkan nanti apa ya? Jadi akan kita gambarkan seperti fishbone atau tulang ikan. Nah, oke. Dan sekarang itu penyebab. Sekarang itu adalah isu atau permasalahan yang ada di instansi. Tepatnya di instansi saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Permasalahannya sekarang itu adalah kurangnya SDM ya atau sumber daya manusia, baik itu di bidang tenaga kependidikan atau tendik maupun dari tenaga pengajar ya atau dosen. Sekarang itu jumlah gitu ya, jumlah tendik dan jumlah dosen itu kurang. Kenapa kurang? Dosen ya, contohnya yang dosen itu karena banyaknya dosen yang sudah pensiun. Jadi dosen yang sudah pensiun ini menyebabkan kurangnya sumber daya manusia. Nah, itu akibatnya adalah jadi jumlah mengajar dosen yang masih ada nih yang belum pensiun yang tersedia itu terlalu banyak ya. Hal tersebut kan berdampak jadi kurang maksimal gitu ya dosen yang mengajar itu, karena jumlah kelasnya itu terlalu banyak, akhirnya terlalu capek. Jadi tidak akan semaksimal kalau seandainya kelasnya cukup ya, tidak berlebih. Oke. Terus selain dampak tadi saya akan menjelaskan tentang solusi ya. Solusinya menurut saya itu lebih baik pihak dari instansi itu berkomunikasi dengan pihak Kementerian Pendidikan atau pusat gitu ya, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud, itu untuk mengatasi bagaimana permasalahan tersebut. Kan kemungkinan itu kan ada di anggaran ya, karena di anggaran kurangnya anggaran makanya seleksi calon pegawai negeri sipil untuk dosen atau tenaga pengajar itu kurang ya, hanya beberapa jumlah yang tidak memenuhi kuota. Itu kan karena kurangnya anggaran. Jadi perlu dikomunikasikan kepada Kementerian Pendidikan nanti solusinya gimana kalau seandainya anggarannya kurang, tetap harus
direkrut dosennya, karena memang kurang gitu ya. Karena kalau dosennya kurang itu kan sangat-sangat berdampak ke depannya. Jadi proses belajar mengajarnya akan terganggu dan berdampak pada kualitas pendidikan dan pengajaran di Universitas Bengkulu. Oke, saya Yasmin Mary Susianti, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.